Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Ilmi Handaini dengan NIM 232111018 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Sains Teknik dan Terapan dari Universitas Pendidikan Mandalika. Yang pertama, saya akan membahas tentang bilangan rasional, irasional, dan sifat urutan bilangan real. Nah, yang pertama ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional meliputi angka bulat seperti 1, 2, dan pecahan seperti 1 per 2 atau 0,75. Bilangan rasional juga dapat berupa desimal yang berulang atau berhenti. Nah, selanjutnya ada contoh bilangan rasional. Yang pertama itu ada pecahan murni. Pecahan murni seperti 3 per 5, 5 per 7, dan lain-lain. Ada pecahan campuran 2, 3 per 5, 4, 5 per 7, dan lain-lain. Yang ketiga ada pecahan palsu 3 per 1, 15 per 5, dan lain-lain. Selanjutnya ada desimal terbatas. Ada 0,30 dan ada 0,75. Selanjutnya ada desimal tak terbatas berulang. Ada 0,666 dan seterusnya. Dan ada 0,121212 dan seterusnya. Di sini ada pembuktian bilangan rasional. Yang pertama ada contoh 1 kan. Contoh 1, buktikan bahwa 0,75 adalah bilangan rasional. Nah, di sini 0,75 dapat ditulis sebagai 75 per 100 yang merupakan pecahan dengan pembilang dan penyebut bulat dan penyebut tidak 0. Yang kedua, berarti terbukti 0,75 adalah bilangan rasional. Contoh 2, buktikan bahwa 0,333 adalah bilangan rasional. Nah, yang pertama itu kita pakai permisalan. Misalkan X 0,333, yang kedua kalikan kedua sisi dengan 10. Kan 10X sama dengan 3,33. Kurangi X dari 10X. Nah, 10X dikurangi X, 3,333 dikurang 0,333 sehingga 9X sama dengan 3. Maka 9 sama dengan 3 per 9 disederhanain jadi 1 per 3. Nah, selanjutnya ada bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Contoh bilangan irasional termasuk akar kuadrat dari bilangan yang bukan kuadrat sempurna seperti akar 2 dan konstanta matematika seperti pi dan bilangan Euler. Desimal dari bilangan irasional tidak berulang dan tidak berhenti. Nah, pembuktian bilangan irasional. Pembuktian untuk akar 3 mengikuti langkah yang sama. Yang pertama ada asumsi awal. Misalkan akar 3 sama dengan M per N dengan N dan N bilangan bulat. Yang kedua mengkuadratkan kedua sisi. Maksudnya ini kan 3 sama dengan M kuadrat per N kuadrat. Jadinya ini kan dikali, 3 dikali sama ini kan. M kuadrat sama dengan 3N kuadrat. Nah, analisis genap dan ganjil. Jika M kuadrat adalah kelipatan dari 3, maka M juga harus kelipatan dari 3. Yang keempat, menulis M sebagai kelipatan dari 3. Misalkan M 3K untuk suatu K bulat. Selanjutnya ada substitusi ke dalam persamaan. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. Kan persamaan sebelumnya itu 3K kuadrat sama dengan 3N kuadrat. 9K kuadrat sama dengan 3N kuadrat. N kuadrat sama dengan 3K kuadrat. Kesimpulan tentang N, ini menunjukkan N juga kelipatan dari 3. Kontradiksi, maka M dan N tidak bisa saling prima.
Kesimpulan, dengan demikian asumsi bahwa akar 3 adalah bilangan rasional salah, sehingga dapat disimpulkan bahwa akar 3 adalah bilangan rasional. Nah, di sini ada perbedaan dari bilangan rasional dan irasional. Yang pertama itu ada definisi. Dari definisi, bilangan rasional itu dapat dinyatakan sebagai A per B, sedangkan bilangan irasional tidak dapat dinyatakan sebagai A per B. Dari contoh, bilangan rasional 1, 3/4, dan 0,5. Sedangkan bilangan irasional itu contohnya akar 2, pi, dan bilangan Euler. Dari desimal, bilangan rasional berhenti atau berulang, sedangkan bilangan irasional tak hingga dan tidak berulang. Nah, di sini ada sifat urutan bilangan real. Sifat urutan bilangan real adalah prinsip-prinsip yang memungkinkan kita untuk membandingkan dan mengurutkan bilangan-bilangan dalam himpunan bilangan real. Berikut adalah beberapa sifat dasar yang penting. Nah, yang pertama ada trikotomi. Untuk setiap dua bilangan real A dan B, salah satu dari pernyataan berikut selalu benar. Yang pernyataan pertama itu ada A kurang dari B, dan A sama dengan B, dan ada A lebih dari B. Contoh, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5, maka hanya berlaku 2 kurang dari 5. Nah, yang kedua ada ketaksamaan. Ketaksamaan antara dua bilangan real dapat dinyatakan sebagai jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka A plus B lebih dari 0. Dan ada jika A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0. Jika A elemen bilangan real, maka tepat satu dari pernyataan berikut berlaku. Nah, pernyataannya itu ada A lebih dari 0, A sama dengan 0, dan A kurang dari 0. Yang sifat ketiga ada kepositifan. Dalam konteks bilangan real, suatu bilangan A dikatakan positif jika memenuhi kondisi A elemen bilangan real dan A kurang dari 0. Dengan kata lain, bilangan positif adalah semua bilangan yang lebih besar dari 0. Nah, ada sifat-sifat kepositifan. Yang pertama, kepositifan memiliki beberapa sifat penting yang diatur dalam teori urutan bilangan real, antara lain tertutup terhadap penjumlahan. Jika A dan B lebih dari 0, maka A plus B lebih dari 0. Yang kedua ada tertutup terhadap perkalian. Jika A dan B lebih dari 0, maka AB lebih dari 0. Nah, segitu saja materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.